datang ke video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan sebuah sistem IoT yang dapat membaca data dari sebuah sensor dan mengontrol nyala lampunya LED dari sebuah aplikasi. Perkenalkan, nama saya Gary Nelson dan rekan saya. Nama saya Agus Mustafa. Nama saya Muhammad Adil. Selamat menyaksikan video ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alatnya. Di sini kami menggunakan microcontroller yaitu ESP32, lalu sensor DHT11 dan LED sebagai outputnya. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika microcontroller atau alat ini dinyalakan dengan bantuan power supply, sensor DHT akan mendeteksi untuk suhu di lingkungannya. Lalu sensor DHT mengirim sinyal atau datanya ke microcontroller untuk diproses. Dari microcontroller dia menggunakan modul WiFi untuk perantara pengiriman datanya, lalu dia akan mengirimkan datanya ke Firebase dengan menggunakan protokol HTTP. Lalu di sini kami menggunakan kodular sebagai pemantauannya. Sistemnya itu ketika kodular dinyalakan atau meminta data, dia meminta data ke Firebase menggunakan protokol HTTP juga. Di sini saya akan mendemonstrasikan ketika kita menyalakan kodularnya. Di sini akan muncul dari nilai dari suhunya, di mana suhu ini didapat dari sensor DHT-nya. Lalu kelembapannya berapa? Lalu ketika kita ingin mengontrol LED-nya, kami mencet misalkan kontrol LED on, dia akan menyala. Untuk sistemnya dari kodular ini dia mengirim sinyal atau data ke Firebase dengan menggunakan protokol HTTP juga. Lalu Firebase mengirimnya ke microcontroller dan microcontroller akan menyalakannya. Mungkin sekian dari demonstrasi alat suhu dan kelembapan serta kontrol LED. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wiring dan kodular. Yang pertama, saya akan menjelaskan wiring terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 komponen, yaitu ESP32, DHT11. Kebetulan karena di simulasi ini tidak ada DHT11, jadi kita gunakan alternatif DHT22. Kemudian satu buah output yaitu LED. Di mana positif atau tegangan dari ESP32 kita hubungkan ke positif breadboard, kemudian groundnya juga sama. Nah, untuk DHT-nya sendiri, untuk positif dan groundnya kita hubungkan ke positif dari breadboard dan negatif dari breadboard. Kemudian untuk pin datanya sendiri, untuk DHT11 ini kita masukkan ke pin D4 di ESP32. Adapun untuk LED-nya kita hubungkan anoda atau positifnya itu ke pin D25 dan untuk negatifnya kita hubungkan ke negatif di breadboard. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan codingannya. Jadi pada pertama-tama ini kita bakal memasukkan library apa yang digunakan, terus kita mendefinisikan pin berapa yang akan digunakan. Kemudian ini untuk setup DHT-nya. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan mendefinisikan untuk connect ke Firebase-nya dan juga untuk Wi-Fi SSID dan password-nya. Dan di dalam void setup ini kita pertama bakal memulai pembacaan sensor DHT dan mendefinisikan pin LED sebagai output dan serial begin 115.200 untuk serial monitornya. Pertama kita akan melakukan koneksi ke Wi-Fi, kemudian akan melakukan konfigurasi Firebase-nya. Pada void loop-nya kita pertama akan membacakan suhu dan kelembapan udaranya. Ketika tidak ada data yang terbaca, maka akan muncul pada serial monitornya gagal membaca data sensor. Kemudian ini akan menampilkan data suhu dan kelembapan yang dibacakan. Kemudian di sini akan mengirimkan data suhu dan data kelembapan ke Firebase-nya. Kemudian di sini dia akan membaca status dari LED. Ketika status LED-nya bernilai 1, maka dia akan menyalakan LED pada rangkaian. Dan sebaliknya, jika status pada LED pada Firebase itu bernilai 0, maka akan mematikan LED. Kemudian akan lanjut ke Firebase-nya. Di sini akan tersimpan data yang sudah dikirim tadi. Di sini kita dapat pada laptop sudah dicolok ESP-nya sehingga dapat mengirimkan data. Jadi semisalnya saya mengubah data kelembapannya, maka akan terjadi kenaikan dan suhunya juga akan mengalami kenaikan. Kemudian pada aplikasi untuk mematikan LED dapat dikontrol melalui aplikasi di HP. Sudah terlihat setelah ditekan on pada HP maka akan muncul LED 1 dan ketika dimatikan akan menjadi 0. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kodular. Di kodular sendiri terdapat 2 fungsi, yaitu untuk mendesain dan juga untuk diagram bloknya. Dan kemudian di sini terdapat 2 halaman, yaitu screen 1 dan home.
Nah, screen 1 sendiri berfungsi sebagai tampilan awal ketika kita membuka aplikasinya, dan untuk home-nya berfungsi sebagai interface dari sistem dan penggunanya sendiri. Kemudian lanjut saja ke bloknya. Nah, di bagian blok home-nya terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi buton atau tombol. Ketika dia diklik, dia akan kembali ke tampilan pertama atau yang screen 1. Kemudian di fungsi blok selanjutnya, yaitu fungsi blok ketika home, dia itu akan memulai, yang mana fungsi call SVG image ini dia sebagai desain tampilannya. Kemudian kita yang bawahnya juga sama. Kemudian yang ketiga itu di sini terdapat fungsi call Firebase underscore database 1. Dia tuh berarti membaca data dari Firebase, yang mana tagnya itu atau penyimpanan file di database atau penyimpanan data di database-nya itu bertag suhu dengan ketika dia tidak terbaca tagnya, dia akan bernilai 0. Kemudian sama seperti yang ke bawah, suhu dan kelembapan. Dan yang terakhir yaitu ada tag untuk notifikasi. Ketika dia suhu atau kelembabannya melebihi ketentuan, maka dia akan mengirimkan notifikasi sesuai dengan kondisi tersebut. Kemudian di sini ada blok data change, yang dimana ketika suhu pertama atau data suhu pertama didapatkan, ketika ada perubahan, dia akan menyesuaikan dengan perubahan data tersebut, di mana dia disimpan pada label hasil underscore suhu. Kemudian sama seperti yang di bawah, kelembaban, hasil underscore kelembaban, dan seterusnya. Kemudian di sini ada dua fungsi terakhir, yaitu button 2 dan tombol 3. Nah, button 1 ini berfungsi sebagai kontrol dari LED sendiri, di mana ketika tombol on ini ditekan, dia akan mengirimkan data bernilai string ke Firebase bernilai 1, di mana ketika dia bernilai 1, maka LED-nya akan menyala. Sedangkan untuk button 3 atau tombol 3 ini berfungsi sebagai tombol off, di mana dia ketika dia bernilai atau ditekan, dia akan bernilai atau mengirimkan string bernilai 0, yang mana ketika 0 itu LED-nya akan mati. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Sekian, terima kasih.